Cinta dan bahagia, dua kata ini sangat akrab di telinga. Lalu sahabat, bagaimana relasinya? Apakah mereka yang memberi cinta sudah pasti bahagia? Simak info dan opini kali ini, tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati, Kasih dan Kebahagiaan. Bersama saya, Uli Manalu. Sahabat, ada sebuah riset menarik yang dilakukan oleh University of Mannheim, Jerman terhadap 67.000 orang dari berbagai latar belakang agama. Topik risetnya adalah relasi cinta dan kebahagiaan. Hasilnya menarik, semakin orang merasa menyatu dan mengasihi orang lain, ia semakin bahagia. Sebaliknya, semakin orang merasa terpisah, terisolasi, dan bahkan semakin membenci sesamanya, ia semakin tidak bahagia. Riset ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Profesor Dan Gilbert dari Harvard University, Amerika Serikat. Risetnya meneliti hubungan antara compassion, yaitu kapasitas mengasihi dan melayani, dengan kebahagiaan. Hasil riset Gilbert menyatakan, semakin orang memiliki compassion terhadap sesamanya, maka semakin ia berbahagia. Semakin berkurang compassion seseorang, semakin menyusut pula kebahagiaannya. Bila kedua riset ini mau dijadikan acuan, kita bisa katakan, semakin orang mengasihi sesama, apapun latar belakang agama, latar belakang gereja, latar belakang etnik, gender, dan status sosialnya, semakin dia menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, semakin seseorang gagal mengasihi sesama, semakin pudar kebahagiaannya. Sahabat, kesimpulan ini luar biasa. Mengapa? Karena bertentangan dengan anggapan banyak orang bahwa dengan mengasihi plus memberi dan melayani sesama, seseorang itu rugi. Karena orang yang mencintai dianggap orang yang bersedia berkorban. Riset ini membuktikan yang sebaliknya, yaitu bahwa dalam kasih tidak ada pengorbanan. Sebaliknya, kasih justru menimbulkan kebahagiaan tak terperi, baik bagi yang dikasihi maupun terutama bagi yang mengasihi. Sekarang kita bisa paham mengapa Yesus katakan bahwa inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih adalah spiritualitas dari kedalaman hati kita yang memancar keluar kepada siapapun. Sahabat, ternyata kasih bukan sekadar kunci rahasia meraih kebahagiaan. Lebih dari itu, kasih menandakan berlimpahnya kebahagiaan. Kasih itu seperti seseorang yang mendonorkan darahnya bagi kebaikan orang lain. Setiap kali ia mendonorkan darahnya, saat itu juga tubuhnya memproduksi darah yang lebih segar yang membuat ia lebih sehat. Kita pun jadi paham ucapan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa meskipun Anda punya iman serta memiliki pengharapan, tetapi bila Anda tidak punya cinta kasih, segalanya sia-sia. Apa artinya sia-sia? Artinya bila Anda tidak memiliki kasih, Anda tidak bahagia dan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Orang lain di sekitar Anda pun tidak, dan terutama Tuhan pun tidak bahagia. Tanpa kasih, hidup Anda tidak berguna bagi siapapun. Tanpa kasih, derajat atau kualitas hidup Anda lebih rendah dari sampah, karena sampah pun masih berguna. Paulus sampaikan bahwa yang paling utama dalam hidup, yang karena itu harus kita semua miliki, adalah cinta kasih. Dengan kasih, hidup kita semua akan jauh lebih berarti. Dalam kasih, kita akan bahagia. Orang-orang di sekitar kita akan bahagia, dan Tuhan pun tersenyum bahagia. Kita harus mulai belajar untuk mengasihi melalui ucapan dan tindakan-tindakan kecil yang membangun dan membahagiakan sesama dan alam raya ini. Pada momen mengasihi itulah, sahabat, Anda merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati mengenai kasih dan kebahagiaan dalam info dan opini. Terima kasih sahabat, Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar. Sampai jumpa.